Dikri Taufik Fadilah dari host, mungkin bisa di unmute Dikri Taufik Fadilah. Oke. Halo. Sebelumnya, oke, terima kasih. Halo. Silakan. Ya. Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya, dan selamat malam kepada dua pemateri, Bung Daniel dan Gus Roy ya. Perkenalkan, saya Dikri dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini ada hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri tadi, di mana agama itu bisa menjadi instrumen untuk alat pembebasan atau alat penindasan. Dan ketika kita berbicara tentang agama pula, bahwa sejarah agama selalu memiliki atau terkait dengan irisan politik kekuasaan, gitu ya. Selanjutnya ingin bertanya seputar bagaimana dua pemateri ini, Bung Daniel dan Gus Roy, menghadapi atau bahkan mendobrak narasi-narasi keagamaan yang memang saat ini narasi-narasi keagamaan dari Islam maupun Kristen mungkin telah banyak dimonopoli oleh elit-elit kaum agama yang cenderung reaksioner dan konservatif gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, ingin bertanya seputar pengalaman dari kedua pemateri ini ketika setelah menggagas narasi-narasi keagamaan yang dikawinkan dengan gerakan-gerakan warga, khususnya pengalaman seperti apakah atau pengalaman yang paling intimidatif seperti apakah yang memang pernah dirasakan oleh kedua pemateri, entah itu misalkan dari golongan-golongan kaum agamawan pula atau di luar dari itu. Mungkin cukup, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya di Taufik. Mungkin kepada Bung Daniel bisa dijawab dari pertanyaan di Taufik tadi tentang narasi keagamaan yang dimonopoli oleh elit-elit yang cenderung reaksioner ya dan konservatif. Iya, betul. Istilahnya bagus sekali ya, Bung. Dimonopoli itu memang betul sekali. Dan kenapa kalau kita melihat secara ekopol ya, kenapa bisa ada monopoli itu tidak terlepas dari kekuatan ekonomi politik yang dimiliki ya, dan yang ada di balik penciptaan narasi-narasi ini. Kita mungkin ingat tesis Marx dan Engels ya, ide-ide yang berkuasa di satu masa adalah ide-ide kelas berkuasa, begitu. Jadi artinya kan kelas penguasa ini yang punya sumber daya, bisa memberi gaji dan segala fasilitas kepada para penyusun cerita-cerita indah ini yang sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau pengalaman saya sendiri ya cukup banyak ya, tentu saja nggak mudah ya, tapi karena saya nggak tahu aja siapa aja yang nonton di sini, agak nggak enak kalau ngomong, tapi banyak lah. Kalau mau ngobrol pribadi silakan lah, chat di Facebook atau di akun sosmed. Tapi lumayan banyak ya, dan saya sendiri kalau mau jujur sebetulnya bisa sampai apa namanya ya, sampai ada di jalan ini sekarang juga karena masuk di dalam sendiri dan melihat di sana bagaimana narasi agama itu bisa sangat manipulatif digunakan untuk kepentingan penguasa dan penindasan, dan saya sendiri juga nggak tahan gitu. Gitu sih. Ya, gimana Mas Dikri? Apa masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bung Daniel? Mungkin sedikit lagi Mas, belum terjelaskan terkait bagaimana misalkan mendobrak narasi-narasi atau bahkan melampaui narasi-narasi keagamaan tadi yang telah emang dimonopoli oleh elit-elit kaum agama gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, makanya dia harus perjuangannya itu harus bersama dengan perjuangan pembebasan rakyat tertindas. Karena yang saya khawatirkan juga kadang-kadang kalau tidak disenyawakan dengan perjuangan kelas tertindas, itu rasanya
masih setengah hati gitu. Ya, masih setengah hati. Kan kita berjuang bukan untuk menang kan. Ada teman saya yang pernah bilang itu kita bertarung tuh kan untuk menang, bukan buat gagah-gagahan gitu. Ya kalau cuma buat gagah-gagahan aja buat apa gitu kan. Mending saya sama Gus Roy ini debat agama aja, Islam atau Kristen yang mana yang benar kan. Kalau mau gagah-gagahan. Ya. Ya itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin Gus Rai bisa menjawab dari pertanyaan dari Mas Dikri tadi, yaitu bagaimana caranya mendobrak narasi keagamaan yang dimonopoli oleh elit-elit yang cenderung reaksioner dan konservatif. Dan juga bagaimana pengalaman dari Gus Roy tentang melakukan narasi keagamaan di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Ya, terima kasih. Menarik sekali. Saya setuju dengan Bung Daniel dengan pilihan atau diksi yang dipakai tadi itu oleh Bung yang nanya agama di monopoli, diambil alih. Ya, hampir sama ya dengan Bung Daniel. Kalau saya sih sebenarnya berangkat dari situasi yang paling konkret saja. Gitu. Saya tinggal di pesantren, saya bukan dari keluarga yang sangat mapan, tapi juga sangat kaya ya, tapi bukan dari keluarga yang miskin. Gitu. Pokoknya hidup saya merasa indah, dari orang tua yang baik, ayah saya baik. Gitu. Ayah saya ini orang yang sangat maju, gitu. Dia muridnya Gus Dur ya di Jombang, gitu. Yang banyak memperkenalkan saya dengan melalui perpustakaannya yang banyak itu saya bisa baca banyak hal. Gitu. Saya belajar otodidak gitu. Terus kemudian melihat situasi ini kok jomplang gitu, nggak pas gitu. Nah, saya pertama-tama justru belajar dari waktu itu tahun 98 ya, 98 99 itu lagi banyaknya wacana kiri itu diterbitkan secara mandiri, secara clandestin oleh banyak aktivis-aktivis yang sampai ke tangan saya gitu. Jadi saya kenal Tan Malaka, kenal macam-macam. Belum ramai di internet ya, itu baru masih di semacam buku stensilan gitu, fotokopian itu. Sebelum reformasi. Dari buku-buku semacam itulah, terus dengan situasi yang saya pahami dari masyarakat, terus kemudian saya percaya bahwa mestinya nggak begini refleksi agama kita gitu. Itu sih Mas. Terus semakin maju artinya saya mencari sesuatu, mencari bacaan, mencari orang yang mengerti, yang bisa menjelaskan. Di tahun 80, tahun 70, 80 itu kajian-kajian Islam banyak juga yang diwarnai pandangan-pandangan developmentalistik, Islam dan pembangunan. Bahkan modernisasi itu waktu itu, yang disebut modernisasi itu ya developmentalism itu, kebijakan berorientasi pasar itu. Nah, hampir sebagian besar intelektual mengarah ke sana. Mungkin kalau dalam tradisi Islam, sedikit dari orang itu yang punya jalan sendiri, jalur transformatif ya, namanya Mansur Fakih meskipun dia nggak dominan. Nah saya banyak membaca Mansur Fakih, ketemu dengan orang ini di Jogja. Gitu. Nah terus kemudian berubah Mas. Gitu. Contoh saja ya, saya pernah nulis itu. Saya dulu sampai SMA itu menganggap Mangunwijaya itu nanti masuk neraka. SMA itu. Padahal saya SMP, iya Bu. Padahal saya SMP ayah saya sudah ngasih saya bacaan Andrigid, gitu, udah ngasih bacaan sastra-sastra dunia ke saya itu. Tapi pemahaman keagamaan saya nggak berubah. Sebaik apapun namanya Romo Mangunwijaya, dia kelak di akhirat nanti dia dihancurkan, dimasukkan di neraka paling dalam. Gitu. Nah ayah saya, ini cerita saya, ini jujur nih. Ayah saya waktu itu meninggal muda, saya SMA lah, kelas 1 gitu ya. Nah dia ini oleh orang-orang konservatif bukan dalam pengertian ustadz-ustadz kota ya, ini kiai-kiai di kampung, di tempat saya yang saudara-saudara ayah saya sendiri menganggap ayah saya terlalu kebablasan gitu. Karena dia mengatakan Mangunwijaya itu waliullah. Kalau ada konsep kewalian, orang seperti Mangun itu waliullah gitu. Levelnya gitu kan. Ya tentu saja kalau dalam pengertian yang radikal kita mesti menggugat Mangun gitu. Dia nggak bikin gerakan perlawanan rakyat. Gitu. Tapi dia memperkenalkan teologi kemerdekaan, menerjemahkan
liberation teologi dalam konteks Orde Baru, dan dia karena pilihannya juga nggak melawan secara radikal, tapi mendampingi masyarakat. Ya penggembala yang baik lah gitu ya. Ayah saya ngomong begitu, sampai ayah saya meninggal itu, saya sering menangis tuh di masjid itu. Meminta ampun kan agar ayah saya itu diampuni sama Tuhan. Karena dia menjelang meninggal masih tersesat, menganggap Mangunwijaya ini kekasih Tuhan. Padahal saya masih percaya bahwa Mangunwijaya itu, walah, apalagi Daniel Siombing gitu, Mangunwijaya aja masukin neraka gitu. Nah, mengapa itu berubah? Itu berubah drastis saya berubah drastis. Dan akhirnya pada level misalnya saya ngomong dengan anak saya di sini sudah diskusi agama gitu. Kalau orang pindah agama itu bagaimana ya? Misalnya ngeri kan pertanyaan itu bagi kebanyakan orang. Apalagi dari keluarga saya yang besar dalam kultur panjang tradisi pesantren. Nah saya berubah itu karena terus kemudian iya orang-orang baik itu banyak. Saya cari teks-teksnya di Quran itu. Di Al-Baqarah misalnya ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabiin man amana billah wal yaumil akhir dan seterusnya panjang. Ini sesungguhnya ayat ini universal. Orang kalau baik, percaya dengan hari akhir, percaya dengan Allah, berbuat baik, ya dia akan mendapatkan tempat yang baik juga dari Tuhan itu. Walladzina hadu wan nasara wasabiin. Ini agama-agama itu yang bersinggungan dengan Islam ya. Walladzina hadu wan nasara, Nasrani maksudnya. Daniel Siombing gitu. Wasobiin, orang-orang sabiin gitu. Loh, begitu ya. Terus di Quran yang lain, misalnya di juz 4, di awal juz 4 ya, dicek aja ini. Itu ada ayat mengatakan, lantana lubirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Panjang, lanjutannya masih panjang. Ayat ini mau mengatakan bahwa kamu nggak akan mendapatkan keutamaan kalau engkau nggak mengorbankan sesuatu yang paling kau cintai dalam hidup untuk orang lain, untuk kebaikan. Nah orang-orang ini gitu kan para biarawan ini, orang-orang teolog-teolog yang hidup dengan rakyat, yang jujur ya, yang tulus, yang brengsek juga pasti ada gitu. Sama aja lah gitu ya, kiai brengsek juga ada, kiai baik juga ada gitu. Nah orang-orang ini saya terkesima gitu kan. Iya ya mereka ini hidup dengan masyarakat. Saya datang ke Kalicude, tinggalannya Romangun itu, saya datang. Wah iya, hidup begini. Terus saya waktu itu punya role model gitu. Jadi ulama yang benar itu begini. Hidup dengan orang miskin. Atau kalau enggak, mencurahkan hidupnya untuk mereka. Nah, saya baliklah ke lingkungan saya, ke kaya orang-orangnya. Gitu Mas, saya jadi jengkel gitu. Kaya sih enggak ada masalah sebenarnya kalau jelas dari mana. Misalnya enggak bisnis enggak punya, ngaji saja. Kalau duitnya banyak ini kan enggak masuk akal gitu kan. Masa nyetak sendiri kan enggak mungkin. Pasti ada yang nganterin. Malam atau subuh kan kita nggak tahu udah ada orang datang gitu. Nah kayak gini-gini itu terus jadi kegelisahan saya tidak sefilosofis yang Anda bayangkan ya sebenarnya. Awalnya dari situasi begitu, terus kemudian saya mencari abstraksi teoritisnya sendiri. Bukan kebalik ya, mau belajar dalam studi-studi yang ketat itu enggak. Meskipun saya pembaca ya, otodidak pembaca yang baik saya di pesantren. Nah itu, terus yang kedua bagaimana melampaui itu, tantangannya begini kawan-kawan, sekarang itu kan offline dan online. Dakwah-dakwah online itu juga sangat penting, offline juga penting. Orang seperti kita, orang seperti saya misalnya, dan beberapa kawan yang lain ini kan, mungkin kalian kenal saya gitu, tapi berapa persen? Saya keluar ke situ, ke perempatan jalan sana, ya nggak ada orang kenal. Siapa sampean ini gitu. Kalau saya ngomong satu teman nggak benar dipukulin saya misalnya, dianggap penista agama, bisa jadi gitu. Nah, kita mesti memanfaatkan teknologi dan juga mendorong percakapan-percakapan dengan kelompok-kelompok urban ini, karena masyarakat urban ini yang seringkali menjadi korban dari retorika ini ya, konservatif tadi itu, tafsir-tafsir konservatif. Karena nggak ada penjelasan, karena surutnya gerakan rakyat. Saya menuding ini ya, dengan menuding dan berani pertanggungjawaban. Karena orang-orang ini, teolog-teolog di Islam misalnya, mereka ini nggak sebagian besar nggak punya pengalaman konkret dengan rakyat. Kenapa di Amerika Latin sampai ada eksperimen bikin gereja kaum papa? Kenapa Thomas Munzer tadi itu melawan? Gitu kan? Ya dia mengerti hidup bersama rakyat, dia tahu kondisinya, dia bisa menjelaskan persoalan tadi itu secara
secara saintifik, artinya secara benar, bukan konspiratif. Berapa persen? Iya, bukan secara konspiratif gitu. Secara saintifik benar. Oh, ini kondisinya ini. Oh, kondisi sosialnya begini, dianalisa. Berapa persen orang yang begitu? Berapa persen yang bigot? Orang-orang bigot ini, semakin dia bigot, semakin dia digemari sama emak-emak. Kan repot juga kan? Semakin lucu, semakin menggemaskan, menyenangkan gitu. Saya pernah merekam satu ustadz yang nggak jelas. Gitu. Dia cuma ngomong, alah, nggak jelas, nggak mutu. Tapi menyenangkan bagi remaja, ngomong pacaran, ngomong persahabatan yang syar'i gitu. Tahukah engkau bahwa Allah itu sungguhnya menyayangi kamu? Allah sudah menyiapkan siapa jodohmu, tapi engkau nggak menjemputnya. Engkau mengutuk Allah. Nah, gitu-gitu. Wah, gitu. Bersorak-sorak. Sementara saya datang ngomong teori, ya nggak mau anak-anak muda itu. Nah, akhirnya saya pada level begini, Bung Daniel nih. Kalau dalam sekian tahun ini saya nggak bertobat sekalian kuliah, sekolah lagi studi, entah ke negeri barat, terus dapat kitab suci gitu, kayak Daniel Siombing gitu. Kalau nggak begitu, mungkin saya pengen mendorong ke kawan-kawan, mengajak ya, mencari anak-anak muda, anak-anak pesantren yang jauh lebih pintar timbang saya banyak sekali. Yang studi hadis, studi ini. Kalau saya ini kan studi bukan-bukan ya, masa anak pesantren studi agraria gitu. Tapi anak pesantren yang kuliah di UIN, studi perbandingan agama, studi filsafat Islam, studi apalagi ya, tafsir hadis itu. Saya pingin anak-anak ini kan kurang perspektif, kurang analisisnya. Tapi kalau turosnya, tradisi pemikiran Islamnya sangat kaya. Nah, saya kepingin bikin satu program dan mereka-mereka ini, terus kemudian kita turunkan mereka ke basis-basis rakyat, bikin apa itu masjid bagi kaum papa, bikin sekolah-sekolah yang murah dan kalau bisa malah gratis, itu seperti di Kuba. Saya punya imajinasi ke sana. Kalau saya nggak sekalian sekolah, saya habiskan, mudah-mudahan bisa istiqomah, saya ingin mendampingi anak-anak muda ke arah sana. Kenapa begitu? Kita punya ruang gitu kan, nulis di jurnal tetap penting. Ya harus diakui juga gitu. Kalau nggak pernah nulis di jurnal nggak dianggap kita itu. Lo ngomong apa, Roy gitu. Nggak jelas kamu itu. Kan gitu. Kamu bikin abstrak aja nggak bisa, ngomong macam-macam. Itu penting, tapi tulisan-tulisan. Halo? Tapi tulisan-tulisan yang menyapa masyarakat, yang mudah dicerna, itu juga mesti diproduksi semakin banyak, seperti khutbah-khutbah Jumat. Dan kita nggak boleh jaim. Saya misalnya diundang ibu-ibu, dan sekarang saya lakoni, saya diundang ibu-ibu RT, RW, saya datang. Di kelurahan, dicurhatin mak-mak, saya datang. Saya mau membuktikan gitu bahwa stereotip itu salah. Orang belajar sosialisme dan menjadi sosialis. Saya mengatakan percaya dalam sosialisme bukan saya habis sholat istikharah terus pagi-pagi, wah alhamdulillah saya jadi sosialis. Enggak, gitu, dari baca buku, gitu, dari belajar. Dari situlah Tuhan itu ngasih pencerahan lewat situ. Nah saya bangga dan saya mau mengatakan ke mereka, kita orang baik, kita bukan orang jahat. Kita mau mengulurkan tangan, gitu, kita mau hidup bareng-bareng. Bahkan saya begini nih, ngajak istri saya nih, bukan curhat ya, ngasih tahu aja gitu. Orang ini kan kalau diskusi nggak berani tuh ngomong kedaulatan pangan itu menyerahkan tanahnya. Saya bilang sama istri saya, berani nggak kita bikin program di kelurahan, di desa gitu. Kita akumulasi tanah-tanah kecil milik kita menjadi milik bersama dan kita kelola bersama di desa. Ini nggak ada komunis itu, Islam ya begitulah. Islam itu baik, ngasih makan orang. Masa terus zikir aja gitu kan? Terus mati kebutuhan berangkat sendiri gitu, ada sayapnya, kan enggak juga gitu. Ya Islam ya begitu, kamu punya tanah, kumpulin, dikerjakan bareng-bareng. Itu namanya pertanian kolektif. Anda mesti tahu ya teman-teman, kita itu dalam data BPS, pangan kita cuma disuplai oleh petani kecil saja, yang luasan lahannya 0,5 hektar sampai 1 hektar, itu pun udah diinjek-injek. Manakah para ulama gitu kan? Nggak ada, ya sedikit gitu. Kecil saja. Pusat-pusat di TV nggak ada.
Nah, bagaimana yang offline dan online tadi ini bisa jalan? Bagaimana saya masalahnya kalian kalau mau bikin tim aku mau udah gitu. Ini nantang aja gitu. Saya punya kegiatan itu begitu-begitu itu dengan masyarakat, berkebun, bertani, bareng-bareng gitu, bersih-bersih gitu. Di masjid pengajian itu. Masalahnya nggak ada timnya gitu. Ini kan bagi orang-orang kelas menengah kan terharu mereka. Ya Allah ternyata Gus Roy, Insya Allah bikin menangis ya gitu-gitu. Padahal ya lucu-lucuan aja. Nah, coba itu. Anda mau melampaui yang bagaimana yang Anda maksud? Kalau kita ngomong wacana nggak dimakan sama mereka. Kemarin saya rapat sama Daniel Ziombing ini, ada Bung Daniel, rapat kami ya. Adalah rapat pokoknya. Rapat Islam Rahmatan Alamin itu. Ada kawan saya, kawan kuliah saya itu ngomong bener begini. Orang Indonesia itu suka adu jangkrik. Dan saya pikir-pikir bener juga. Suka adu jangkrik itu ngomong nggak substantif, tapi seolah penting gitu. Yang penting ribut gitu. Sama juga di media sekarang. Saya pengen begini nih. Gimana ngomong soal ekopolnya Bung Daniel yang rumit tadi itu, tapi dengan mudah. Bisa nggak gitu? Bisa nggak kita menjelaskan? Oh ini lagi tak baca tadi itu. Mumpung inget ya. David Harvey yang apa itu? Yang kapitalnya Marx itu. Bisa nggak kita jelaskan itu dengan mudah gitu? Dan anak-anak ceria. Ini tantangan Bung Daniel itu. Ya kalau rumit, sesuatu yang rumit menjadi makin rumit ya kerjaan kita itu udah nggak usah ditanya itu. Tapi gimana itu bisa dimamah di masyarakat, bisa dijelaskan dengan konteks anak-anak remaja bahwa kamu patah hati itu struktural. Kenapa kamu nggak punya pacar gitu kan? Karena kamu nggak bisa menyenangkan seperti, nah iya loh bener loh. Jangan-jangan anak-anak karena pikiran kita sedang dibentuk oleh apa itu? Oleh ini ya sistem gitu. Mimpi kita tentang baik, tentang ganteng, tentang sukses itu. Anda misalnya teman-teman di Bandung ini mau sarjana kayak mau apa gitu, nggak punya duit, nggak dianggap sukses, ngelamar juga ditolak gitu. Kerja apa mas gitu? Usaha apa ya usaha bu? Gitu. Udah nyari kerjaan udah sebulan saya nggak dapat, tapi kan usaha. Gitu. Ditolak nggak kamu? Ditolak mas. Nah artinya narasi kita udah dibentuk dan kita belum bisa menerabas, melampaui itu. Saya sendiri belum bisa melampaui. Dalam satu wawancara ya, coba nanti dicari. Ini wawancara dari teman-teman ya anak perkotaan lah ya. Nah, judulnya itu membahas progresivitas agama dan fenomena hijrah bersama Roy Murtado. Saya bilang pertama membangun kesadaran politik, kedua tampil ke masyarakat dengan narasi yang bisa diterima masyarakat. Masalahnya mau nggak ulama-ulama progresif ini turun kelas ya dalam konteks begini. Dia ini intelektual menara gading bukan, dia intelektual publik, mereka mungkin akademisi di kampus tapi hidup dengan rakyat. Ini fakta. Saya tahu kawan-kawan saya sendiri. Gus Fuad keliling-keliling kemana aja saya tahu hidupnya untuk rakyat. Cuman menurunkan sedikit ide-idenya yang rumit tadi itu bisa diterima tetangga-tangganya. Terus diaplikasikan, bikin sesuatu di desa, bisa dieksekusi. Jangan kita itu bikin preskripsi, bikin resep yang nggak pernah diuji di dapur. Ini dasar ini. Menurut saya ini tantangan buat kita itu ngomong macam-macam. Gimana caranya mas ya? Ya harus kita pikirkan bareng-bareng. Nah kita mesti bikin resep yang bisa kita uji coba di dapur. Yang makan bukan kita sendiri, dipuji-puji sendiri. Oh, Gus Roy hebat ya, Daniel hebat ya. Siapa yang tahu Daniel hebat? Ya Gus Roy. Yang tahu Gus Roy hebat, ya Daniel gitu. Yang ngerti mereka berdua gitu. Ya buat apa? Nah, itu menurut saya kegelisahannya di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Roy.